Di awal film, kita diperlihatkan oleh para rombongan gangster yang sedang menagih hutang kepada seorang pria paruh baya. Di sini terlihat mereka menagih dengan cara yang sangat kasar dan bahkan seolah berniat akan segera menghabisi si bapak-bapak ini. Seorang ketua gangster bernama, kita sebut saja, Afung. Di sini ia terlihat hendak akan memukul si bapak dengan batu bata. Namun niatnya itu terhenti setelah mengetahui kalau si bapak-bapak itu mempunyai seorang anak gadis yang gelis. Karena si Afung ini tertarik, ia pun menculik anak bapak tersebut untuk dijadikan jaminannya. Di tempat lain, kisah cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama yang kita sebut saja si Batako. Si Batako ini adalah seorang mantan petinju yang sudah pensiun dan kini ia bekerja sebagai kuli panggul di sebuah pasar. Di hari lain, Batako ini ditawari bisnis yang lebih menjanjikan, yaitu jual beli kepiting ke luar negeri oleh seseorang, kita sebut saja si bos. Tergiur dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar, Batako akhirnya pun memborong habis semua kepiting yang bos bawa. 朱老板，别介意啊，这个大杯那都是标配。 Singkat cerita, di malam hari terlihat si Batako ini sedang mengendarai mobil Pajero jadul bersama istrinya yang bernama Tana. Selain memiliki paras yang cantik, istri Batako ini juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di waktu yang bersamaan, di mana saat perjalanan pulang, mereka terlibat cekcok karena berbeda paham dengan bisnis Batako yang membeli kepiting tadi. Tana yang marah pun memutuskan turun dari mobil dan berniat akan pulang sendiri saja. Biasalah cewek. Namun baru saja Tana akan turun, tiba-tiba rupanya mobil yang menabrak mereka adalah komplotan Afung, si ketua gangster di awal film tadi. Karena tidak terima, Batako pun turun langsung menghampiri mobil itu dan meminta sopir untuk bertanggung jawab. Namun, alih-alih meminta maaf, sopir ini malah tiba-tiba melemparkan sejumlah uang kepada si Batako. Tana yang melihat Batako direndahkan oleh sopir, ia pun langsung turun dan membela si Batako. 你什么态度呀？有钱撞人就可以不道歉吗？ Melihat sikap Tana, Afung pun langsung turun dari mobil dan menghajar langsung anak buahnya. Entah apa maksud dan tujuannya, untuk caperkah atau hanya alibi belaka agar supaya terlihat baik di depan Tana. Karena si Tana masih marah kepada Batako, ia pun tetap memilih untuk pulang sendiri saja dengan taksi. 老婆，你打车不要钱啊？ Singkat waktu, karena tak ingin masalahnya berlarut-larut, Batako pun mampir ke sebuah kedai kecil untuk menemui adiknya. Di sini Batako menceritakan semua masalahnya dengan istrinya. Namun, karena masalah seperti ini tak hanya terjadi sekali dua kali, si adik pun menyarankan membujuk istrinya dengan boneka Labubu saja, agar tidak marah. 完了，我的老婆本。 Di tempat saat Tana sudah tiba di rumah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh ketukan pintu. Padahal suaminya baru telepon kalau ia sedang berada di perjalanan pulang. Namun karena penasaran, Tana pun mengintipnya melalui lubang pintu. Setelah ia memeriksanya, ia tak melihat siapapun di luar pintu. Namun beberapa saat kemudian... Ya, Afung CS menculik Tana dan membawanya bersama gadis lainnya yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang bapak-bapak tadi. Setibanya di sana, Tana mendapati sudah banyak gadis lain yang diculik Afung. Mencurigakan. Apa yang akan Afung lakukan terhadap mereka? Menarik. Setibanya Batako di rumah, ia mendapati istrinya sudah tidak ada di rumah. Ia pun mencari Tana ke semua ruangan namun tak juga mendapatinya. Namun saat ia melihat kaca jendela yang pecah, ia pun baru menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya dan menculik istrinya. Singkat waktu, Batako melapor ke pihak kepolisian. Di sini ia meminta polisi untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar rumahnya. Namun rupanya CCTV itu sudah lebih dulu dirusak oleh Afung CS.
Dan dicek dari CCTV lain, pihak polisi hanya menemukan mobil yang mencurigakan dan wajah pemilik si mobil yang samar-samar. Keluar dari kantor polisi, Batako mendapat panggilan Afung yang memperingatkannya agar tidak melibatkan polisi jika ingin istrinya selamat. Di sini si Afung meminta Batako untuk datang ke sebuah alamat yang ia taruh di atas kulkas rumahnya. Mendengar suara sang istri meminta tolong, Batako pun memohon agar si Afung tidak menyakiti dan berjanji akan melakukan apapun asal istrinya baik-baik saja. Singkat cerita, Batako sudah tiba di tempat sesuai perjanjian dengan di antara adiknya yang menunggu di luar. Setelah masuk, Batako langsung diarahkan oleh pelayan untuk duduk di sebuah meja. Namun, di sini si Batako tak mendapati siapapun di tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, ketika Batako melihat ponsel yang terus-menerus berbunyi, ia pun berinisiatif mengangkat telepon tersebut. Dalam panggilan itu, Afung sempat basa-basi dulu dengan meminta si Batako menikmati suguhannya yang diberikan oleh pelayan. Setelah itu, Afung meminta Batako untuk membuka tas yang berada di atas meja yang setelah dibuka. Di sini Afung berkata bahwa uang itu sebagai ganti istri Batako. Karena Batako tak terima, ia pun berjanji akan segera menangkap dan menemukan Afung secepatnya. 你他妈是不是神经病啊？我不卖老婆！ Di sini Afung mengetahui bahwa si Batako ini datang bersama adiknya. Menyadari itu, Batako sadar kalau kemungkinan si Afung tak jauh dari sekitar lokasi. Di waktu yang sama, Batako juga melihat seseorang sedang menelpon sambil memasuki mobil. Batako langsung meminta adiknya untuk mengejar orang tersebut. Setelah berhasil menghadang mobil itu, Batako pun langsung membuka pintu mobil tersebut. Dan setelah orang itu tertangkap, ternyata orang itu bukan Afung. Di hari lain, Batako dan adiknya kembali ke kantor polisi sambil menyerahkan uang pemberian Afung. Di sini pihak kepolisian menduga bahwa kasus ini kemungkinan berkaitan dengan rangkaian kasus hilangnya para wanita yang sedang mereka tangani dalam beberapa bulan ini. Saat Batako di rumah, ia hanya bisa memandangi foto sang istri sembari mengenang masa-masa pernikahan mereka. Dan setelah hendak ke kamar mandi, Batako menemukan alat tes kehamilan dan dari sini baru mengetahui bahwa istrinya tengah mengandung anak pertamanya. Tak bisa terus berdiam diri, Batako langsung menghampiri bos kepiting untuk menanyakan uang hasil bisnis kepitingnya. Sialnya, si bos ini malah mengatakan bahwa uang tersebut belum diterima karena prosesnya tidak gampang. Batako yang tak mau ambil pusing pun meminta agar modalnya dikembalikan saja. Namun, salah anak buah bos itu malah sok jagoan dan inilah yang terjadi. Karena melihat kebrutalan si Batako, bos yang ketakutan pun langsung mengembalikan uang modal tersebut kepadanya. Singkat cerita, Batako dan adiknya menemui seseorang polisi bernama Song Chai untuk meminta bantuan menyelidiki hilangnya sang istri. Namun karena ada suap menyuap antara polisi dan Afung, polisi itu pun malah menganggap bahwa kasus tersebut adalah kasus biasa. Dan malah bisa jadi ini bukanlah kasus penculikan, melainkan perselingkuhan. Dan polisi ini malah menduga bahwa istri Batako ini sudah merencanakan ini sejak awal. Di sini adik Batako tak terima, karena ia tahu bahwa Tana bukanlah orang yang seperti itu. Di sini si adik memberinya segepok uang ke polisi agar mau membantunya. Awal polisi ini sok jual mahal, namun setelah polisi ini diberitahu surat bukti kerjasama penjualan kepiting yang nominalnya tak terhingga, ia pun langsung mengokekan. Isilop. Chong Chai akhirnya mengantar Batako ke sebuah kasino, karena diketahui pemilik tempat tersebut sering menjual mobil curiannya di sini. Sehingga kemungkinan besar jika mobil berpelat palsu yang dicurigai juga berasal dari tempat ini. Di sana mereka meminta untuk menanyakan data transaksi agar bisa mengetahui siapa pembeli mobil tersebut. Namun, demi menjaga privasi pelanggan, si wanita pun menolak memberi tahu dan malah meminta para gangster kasino untuk menghajar mereka. Terlihat semua orang di tempat itu dibuat ketakutan atas kebrutalan si Batako, termasuk si pegawai wanita itu. Karena para gangster tidak ada perlawanan lagi,
Pada akhirnya pegawai itu pun langsung memberi kartu nama pembeli itu. Setelah mendapatkan alamat pembeli itu, Batako pun langsung menuju ke sebuah bar untuk menemui si pembeli tersebut. Namun, setibanya di tempat itu, si Batako malah memilih menunggu di mobil saja. Dan di waktu yang bersamaan, Batako pun tiba-tiba melihat segerombolan wanita turun dari dalam mobil dan melihat seorang sopir yang pernah menabraknya beberapa waktu lalu. 下车！下车！开门！我老 Sebelum Batako sempat menangkap sopir itu, sialnya sopir itu malah sudah terlebih dahulu kabur. Lalu tak lama kemudian, Batako pun mendapat panggilan dari kantor polisi untuk segera datang. Setibanya di sana, ia diminta konfirmasi apakah korban wanita tewas yang ditemukan adalah istrinya. Di sini Batako sempat cemas, namun setelah dilihat, mayat wanita adalah seorang wanita lain yang bernama Siti. Seorang wanita yang sempat dilaporkan menghilang oleh suaminya pada tahun lalu. Pada keesokan harinya, dengan membawa data lengkap, Chong Fai dan Batako pun langsung menghampiri rumah tersebut. Setibanya di sana, mereka malah mendapati kondisi suami si Siti ini tampak stres dan putus asa. Di sini suami Siti bercerita bahwa setahun lalu mengalami kebangkrutan sehingga terjerat hutang pinjol dan bank emok hingga hampir bercerai. Hingga pada suatu hari, ia diculik oleh Afung dan diperlihatkan sebuah video saat Siti sedang ditangkap. Lalu si Afung ini memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai uang ganti. Namun dari hal ini, yang membuat ia menyesal, ia malah menerima uang tersebut dan tak sedikit pun memberi perlawanan. Setelah mendapatkan info dari suami Siti, Batako pun langsung menuju tempat yang diduga adalah markas Afung CS. Namun, setibanya di sana, tempat tersebut adalah sebuah kantor koperasi Bank Emok. Di tempat itu, Batako kembali bertemu dengan seorang sopir yang pernah menabraknya pada waktu itu. Di sini karena si sopir sudah paham apa maksud dan tujuan Batako datang ke tempat itu, ia pun langsung segera akan menyiapkan senjata. Namun, tiba-tiba di sini karena si sopir tak segera memberinya info, ia pun langsung membawanya keluar. Namun aksinya ini ternyata telah dipantau oleh Afung melalui CCTV. Di tempat lain, Batako langsung menginterogasi si sopir itu. Ia mengaku bahwa para wanita yang diculik itu dijadikan jaminan bagi keluarga mereka yang terlilit hutang atau akan diberi secara paksa seperti yang terjadi kepada Tana. Kemudian akan mengambil organ tubuh para wanita itu untuk dijual. Mendengar itu, Batako pun langsung bergegas ke tempat di mana wanita itu diculik. Namun di sisi lain, Afung yang sudah mengetahui jika Batako akan datang ke tempat tersebut, ia pun segera memerintah beberapa anak buahnya untuk memindahkan para wanita itu ke tempat lain. Di tempat lain, terlihat kondisi Tana yang sangat pucat akibat selalu menerima siksaan dari anak buah Afung. Namun saat ia melamun, tiba-tiba melihat ada peluang kecil untuk kabur, yaitu kabur melalui ventilasi yang berada tepat di atasnya. Namun aksi pelariannya hampir berhasil, tiba-tiba anak buah Afung ini mengetahuinya. Tana berhasil kabur dengan berlari ke jalan raya untuk meminta bantuan kepada polisi yang kebetulan lewat. Namun karena polisi itu tak sempat mendengarnya, hingga pada akhirnya Tana pun berhasil ditangkap kembali oleh Afung. Setibanya Batako di tempat penculikan itu, di sini Batako tak menemukan Tana. Karena kedatangan Batako diketahui oleh anak buah Afung, pergulutan pun tak terhindarkan. Di luar gedung, Songchai dan adik Batako tak sengaja melihat beberapa gadis yang sedang dibawa ke dalam mobil. Namun, di sini ia tak menemukan Tana di antara gadis itu. Namun karena penculik itu lengah, Songchai dan adik pun langsung menghajar penculik tersebut. Kembali ke Batako, terlihat dari CCTV, Batako baru menyadari bahwa para penculik itu akan segera pindah. Tak pikir panjang, Batako pun langsung menghampiri para penculik itu dan pergelutan kembali terjadi. Selesai dari situ, Batako dihadapkan dengan sosok tangan kanan si Afung yang hendak kabur. Di sini terlihat nampaknya tangan kanan Afung terlihat memiliki kekuatan yang serupa dengan Batako.
Namun karena Batako tak mau menyerah, ia pun langsung berhasil menghabisi anak buah Afung pada saat itu juga. Saat para polisi tiba di tempat kejadian, di sini karena Tanah belum juga ditemukan, Batako pun langsung bergegas pergi mencari Tanah. Singkat waktu, di perjalanan, Batako berhasil menemukan mobil yang membawa Tanah. Kejar-kejaran kecil pun terjadi. Mobil Batako dan Afung mengalami kecelakaan. Namun beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat. Meski dalam keadaan yang kurang baik, Batako masih bisa bertarung hingga membuat Afung kewalahan. Dan inilah yang terjadi. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap Afung. Sementara Batako langsung menghampiri Tanah yang ditemukan dengan kondisi yang sangat lemas. Namun tak masalah, yang penting Tanah sudah selamat dan akan kembali pulih. Alhamdulillah. Singkat waktu, kasus penculikan dan perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Afung telah terungkap. Berkat keberhasilan Batako CS, kini mereka pun dianggap sebagai penyelamat. 1 tahun kemudian, terlihat Tanah dan Batako sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan terlihat hidupnya berubah menjadi lebih bahagia. Yeay, 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 sungguh ending yang B aja.